Kisah Misteri. Raka menginjak rem mobilnya perlahan. Di depannya, rumah sakit tua itu berdiri dengan sunyi, seolah menatap mereka dengan ribuan mata tak kasat mata. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan, dipenuhi semak belukar yang menjalar hingga ke dinding-dinding retak. Jendela-jendelanya pecah, menyisakan kaca-kaca runcing yang tampak seperti gigi tajam dalam kegelapan. Doni membuka kaca jendela mobil dan mengernyit. "Bau apa ini? Kayak bau bangkai." Raka tak menjawab. Dia hanya menghela napas, menatap ke arah rumah sakit itu dengan perasaan tak nyaman. Sinta menggenggam kameranya erat, bersiap merekam. Budi, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Aku masih nggak yakin kita harus ke sini." Raka menoleh. "Kita cuma melakukan investigasi. Kalau ada yang aneh, kita langsung keluar." Dengan langkah ragu, mereka turun dari mobil dan berjalan mendekat. Rumput liar setinggi lutut bergoyang tertiup angin sore, menciptakan suara gemerisik yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Papan nama rumah sakit masih tergantung di gerbang, meski tulisannya nyaris tak terbaca, "Rumah Sakit Enggalai". Huruf-hurufnya telah luntur, menyisakan bekas samar seolah mencoba menghapus keberadaan tempat ini dari sejarah. Saat mereka melangkah ke dalam, angin berembus lebih kencang. Pintu depan rumah sakit terbuka sedikit, berderit perlahan, seolah menyambut mereka. Di dalam, suasana lebih menyeramkan. Lorong-lorong panjang tanpa cahaya, dinding berlumut, dan lantai yang penuh pecahan kaca serta noda gelap yang tampak seperti darah kering. Sinta mengangkat kameranya dan mulai merekam. Ini gila. Tempat ini terasa seperti perangkap. Doni menyalakan senter, menyusuri lorong dengan hati-hati. Di salah satu dinding, terdapat coretan lusuh berwarna merah yang tertulis dengan huruf kapital, "Pergi sebelum terlambat." Budi menelan ludah. Mungkin kita harus dengar peringatan ini. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari ujung lorong, bergema di antara dinding-dinding kosong. Semua orang menegang. "Siapa itu?" Raka berseru, tapi tak ada jawaban. Sinta menyorotkan kamera ke arah lorong, dan saat ia melihat ke layar, wajahnya langsung pucat. Teman-teman, di kamera ini ada seseorang berdiri di ujung lorong. Mereka semua menoleh. Di ujung lorong yang gelap, tak ada siapa-siapa. Tapi kamera Sinta menunjukkan sesuatu yang lain. Sosok tinggi, kurus, dengan wajah menghitam dan mata kosong, berdiri diam menatap ke arah mereka, dan perlahan sosok itu mulai melangkah mendekat. Langkah mereka terhenti di depan sebuah pintu besi yang sudah berkarat. Di atasnya angka 3 Rostropat masih terlihat meski catnya sudah mengelupas. Coretan merah besar menutupi hampir seluruh permukaan pintu, bertuliskan, "Jangan dibuka." Doni menelan ludah. "Serem banget, kenapa cuma kamar ini yang ada peringatannya?" Raka mendekat, merasakan hawa dingin merambat ke kulitnya. Udara di sekitar kamar ini lebih pekat, lebih berat. Bahkan suara hewan malam yang sebelumnya terdengar dari luar rumah sakit kini lenyap, seolah tempat ini menyerap semua kehidupan. Sinta, yang sejak tadi menggenggam kameranya erat, menyorotkan lensa ke celah pintu. Ia terpaku. "Aku melihat sesuatu di dalam." Budi, yang berdiri di belakangnya, mendongak penasaran. "Apa?" Sinta menggigit bibir, lalu menunjukkan layar kameranya. Dalam rekaman, terlihat bayangan hitam bergerak cepat di dalam kamar, seolah sedang mengintai mereka. Tapi saat mereka mencoba mengintip langsung dengan mata telanjang, ruangan itu gelap pekat, tak ada apa-apa. "Sudahlah," kata Budi dengan suara bergetar. "Kita nggak perlu tahu apa yang ada di dalam. Kita pergi aja." Tiba-tiba, sirene ambulans tua di halaman berbunyi sendiri. Raungannya meraung tajam, membelah keheningan malam. Sinta tersentak dan hampir menjatuhkan kameranya. "Siapa yang nyalain?" Mereka berempat menoleh ke arah jendela yang menghadap halaman belakang. Dalam kegelapan, siluet ambulans tua yang sudah berkarat tampak berdiri diam. Lampunya berkedip samar. "Jangan bercanda, Don," kata Budi. Suaranya gemetar,
Doni mengangkat tangannya, wajahnya pucat. Bukan aku di sini kan? Mereka saling berpandangan, jantung berdegup kencang. Udara di sekitar mereka semakin dingin, seolah ada sesuatu yang bergerak mendekat. Lalu, dari balik pintu kamar 308, tok, 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 sebuah ketukan pelan menggema dari dalam. Mereka menegang. Ketukan itu semakin keras. Doni mundur selangkah. Gua nggak suka ini, Un. Kita harus keluar. Tiba-tiba suara geraman rendah terdengar dari dalam kamar, seperti sesuatu yang terperangkap dan marah. Pintu mulai bergetar sendiri, seolah sesuatu dari dalam mencoba menerobos keluar. Sinta mulai menangis. Rakata, kita harus pergi sekarang. Terus, Raka mengangguk, tapi sebelum mereka sempat berbalik, sebuah suara serak terdengar dari dalam kamar 308. Jangan pergi, kalian sudah di sini. Saat itu juga, lampu senter Doni padam, dan kegelapan menelan mereka. Malam semakin dalam. Langit di luar rumah sakit kini gelap total, tanpa cahaya bulan atau bintang. Udara terasa lebih berat, dan setiap hembusan angin yang masuk lewat celah-celah jendela yang pecah terdengar seperti desahan napas seseorang. Raka, Sinta, Budi, dan Doni berdiri diam di tengah lorong panjang yang hanya diterangi cahaya senter mereka. Langkah kaki mereka sebelumnya telah berhenti, tetapi suara langkah lain terdengar dari atas. Srek, srek, srek. Sebuah suara menyeret di lantai atas, seperti sesuatu yang berjalan dengan kaki yang tak sempurna. Sinta meremas lengan Raka. Ada seseorang di atas, bisiknya, suaranya gemetar. Raka menelan ludah. Ia mengangkat senter dan menyorot ke tangga yang mengarah ke lantai 2. Kosong. Tak ada siapapun. Tapi suara itu terus ada. Semakin jelas. Srek, srek. Tiba-tiba Doni menutup telinganya. Wajahnya berubah pucat. Kalian dengar itu? Budi mengerutkan kening. Dengar apa? Doni menggeleng cepat, matanya bergerak liar. Ia mundur beberapa langkah, lalu merapat ke dinding, seolah ada sesuatu yang membisikkan sesuatu di telinganya. Keluar sebelum terlambat, suara Doni bergetar menirukan bisikan yang ia dengar. Dia bilang, kita harus keluar sekarang. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia menatap Doni yang kini mulai berkeringat dingin. Siapa yang ngomong, Don? Tanya Sinta panik. Doni membuka mulutnya, tapi sebelum ia sempat menjawab, lampu senter mereka tiba-tiba berkedip-kedip. Kilatan cahaya sesaat membuat bayangan di dinding bergerak liar, menciptakan ilusi, seakan ada sesuatu yang berlari melewati mereka. Dan kemudian, di ujung lorong, tepat di luar kamar 308, mereka melihatnya. Seorang perempuan berbaju pasien, tubuhnya kurus, kepalanya miring ke satu sisi seolah lehernya patah. Rambut panjangnya kusut menutupi sebagian wajahnya. Tangannya tergantung lemas di sisinya, kukunya panjang dan hitam. Ia berdiri diam, tak bergerak. Sinta menahan napas. Jari-jarinya gemetar saat ia mencoba mengarahkan kameranya ke sosok itu. Tiba-tiba, perempuan itu berlari ke arah mereka. Dengan kepala masih miring, tubuhnya bergerak cepat, kaki-kakinya menyeret, mengeluarkan suara mencakar di lantai. Sinta menjerit. Budi mundur terbirit-birit. Raka berusaha menarik Doni untuk lari, tapi Doni masih diam terpaku. Matanya melebar, seolah tubuhnya tak bisa bergerak. Dan saat perempuan itu hampir sampai di hadapan mereka, lampu senter padam, lorong menjadi gelap total. Hanya suara napas mereka yang tersisa, dan suara seseorang yang tertawa pelan di dekat telinga mereka. Panik melanda mereka, nafas tersengal, dada sesak. Tanpa berpikir panjang, Raka menggenggam tangan Doni yang masih terpaku ketakutan dan menariknya berlari. Keluar, kita harus keluar dari sini, seru Raka. Sinta dan Budi mengikuti di belakang, berlari sekencang mungkin melewati lorong-lorong rumah sakit yang semakin gelap. Dinding-dinding penuh lumut terasa lebih dekat, seakan menekan mereka. Bayangan-bayangan aneh berkelebat di sudut mata mereka, tapi tak ada waktu untuk melihat lebih lama. Ketika akhirnya mereka mencapai pintu utama, Raka meraih gagang pintu dengan kasar dan menariknya. Pintu tak bergerak. Ia mencoba lagi, kali ini mendorongnya sekuat tenaga, tapi tetap terkunci rapat.
Padahal sebelumnya, mereka masuk dengan mudah. Sinta menjerit frustasi. Tidak, kita nggak bisa keluar. Budi menghantam pintu dengan tubuhnya. Sial, pintu ini tadi nggak terkunci. Kenapa sekarang nggak bisa dibuka? Tok, tok, tok. Ketukan keras terdengar dari dalam kamar 308. Semua langsung menoleh. Pintu kamar itu bergetar liar, seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Gagang pintunya bergerak-gerak sendiri, berdecit pelan. Doni terhuyung mundur, wajahnya sepucat mayat. Dia mau keluar, dia mau keluar. Suaranya lirih, hampir berbisik. Pintu itu bergetar semakin kencang. Sesuatu di dalamnya menggeram pelan, mengeluarkan suara menyeramkan seperti seseorang yang tertahan di dalam jeruji besi. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah, dingin. Napas mereka mengembun, tubuh mereka terasa semakin berat, dan saat itulah Raka melihatnya. Di dinding sebelah kanan, ada sebuah cermin besar yang sudah retak. Pantulan mereka tampak di sana, tapi ada sesuatu yang tak seharusnya ada. Seorang perawat, ia berdiri di belakang mereka mengenakan seragam putih yang penuh noda darah. Wajahnya pucat dengan mata hitam pekat yang kosong. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Raka tercekat. Dedoni, di belakang kita. Suaranya gemetar. Perlahan, Sinta, Budi, dan Doni menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi di cermin perawat itu masih berdiri di sana. Lalu, dengan gerakan yang tak masuk akal, perawat itu keluar dari cermin. Tangannya merangkak keluar lebih dulu, diikuti kepalanya yang menoleh cepat dengan suara kerak yang mengerikan. Tubuhnya menyusul, keluar sepenuhnya dari cermin seolah dagingnya terbuat dari bayangan. Sinta berteriak histeris. Perawat itu melangkah mendekati mereka. Senyum lebarnya semakin menyeramkan. Dan saat ia mengangkat tangannya yang penuh luka menganga, semua lampu di rumah sakit padam. Mereka terjebak dalam kegelapan. Di tengah kegelapan yang melingkupi mereka, hanya suara napas terengah-engah dan jantung yang berdegup kencang yang terdengar. Perawat berwajah menyeramkan yang keluar dari cermin tadi menghilang begitu saja, meninggalkan suasana yang jauh lebih mencekam. Budi, yang sejak tadi diam dan tampak ketakutan, akhirnya berbicara dengan suara bergetar. Aku tahu tempat ini, aku pernah dengar ceritanya. Semua mata langsung tertuju padanya. Apa maksudmu, Bud? Tanya Raka dengan nada tajam. Budi mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Kamar 308 bukan sekadar kamar biasa. Itu dulu adalah tempat mereka mengurung pasien-pasien yang dianggap gila. Doni menelan ludah. Maksudmu, rumah sakit ini dulu punya bangsal jiwa? Budi mengangguk pelan. Iya, tapi bukan sekadar bangsal jiwa biasa. Pasien-pasien di sini diperlakukan lebih buruk dari binatang. Mereka tidak dirawat, tidak diberi makan yang cukup, bahkan beberapa di antaranya disiksa hingga mati. Dokter dan perawat di sini, mereka bukan menyembuhkan, tapi menyiksa. Sinta menutup mulutnya, matanya membelalak. Jadi mereka meninggal di dalam kamar itu? Raka bertanya. Meski ia sudah tahu jawabannya, Budi mengangguk lagi, kali ini lebih pelan. Bukan cuma meninggal, mereka dibiarkan mati dengan cara yang mengenaskan. Sinta bergidik. Apa maksudmu? Budi menarik napas dalam lalu melanjutkan, beberapa pasien dikurung berhari-hari tanpa makan dan minum sampai tubuh mereka kurus kering. Ada yang dipasung, tangannya diikat ke tempat tidur sampai mereka mati perlahan. Beberapa yang mencoba kabur, mereka dihukum. Doni menatapnya ngeri. Dihukum bagaimana? Budi menunduk, suaranya lebih lirih. Disiksa sampai mereka kehilangan akal sehat. Sampai mereka mati dalam penderitaan. Ruangan menjadi sunyi. Tiba-tiba, suara tawa kecil menggema di lorong. He, he, he. Mereka semua menegang. Sinta menggenggam lengan Raka erat. Siapa yang ketawa? Bisiknya ketakutan. Suara tawa itu semakin dekat. Dari kegelapan mereka mulai melihat sesuatu. Sosok-sosok kurus dengan mata cekung, kulit pucat,
dan tubuh penuh luka mulai bermunculan di lorong. Ada yang duduk di lantai dengan kepala tertunduk, ada yang berdiri dengan tangan terkulai lemas, ada pula yang merangkak perlahan ke arah mereka. Wajah-wajah mereka kosong, tapi bibir mereka menyeringai lebar. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan baju pasien yang robek dan penuh bercak darah, mengangkat tangannya yang kurus kering ke arah mereka. "Dokter, tolong. Aku masih sakit," katanya dengan suara serak. Sinta tak bisa menahan teriakannya lagi. Semua langsung berlari ke arah lain, mencoba menghindari sosok-sosok itu. Tapi dari belakang mereka, suara ketukan dari dalam kamar 308 kembali terdengar. Tok, tok, tok. Dan kali ini, pintu itu perlahan terbuka sendiri. Langkah kaki mereka berderap panik di sepanjang lorong yang semakin terasa seperti labirin. Nafas mereka tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis, dan dada terasa sesak oleh ketakutan yang semakin mencekik. "Kita harus keluar dari sini. Ada tangga darurat di belakang," teriak Budi, berusaha mengingat denah rumah sakit berdasarkan cerita yang pernah ia dengar. Namun saat mereka berlari melewati lorong panjang yang remang-remang, tiba-tiba Sinta tersandung sesuatu dan jatuh keras ke lantai. Raka dengan cepat berlutut untuk membantunya. "Sinta, kamu nggak apa-apa?" Sinta mengerang kesakitan, tangannya mencengkeram pergelangan kakinya. "Aku nggak tahu, rasanya seperti ada yang menarikku." Saat Raka menyorotkan senter ke lantai tempat Sinta jatuh, sesuatu yang tak masuk akal terlihat di depan mereka. Tangan-tangan kurus dan pucat muncul dari retakan dinding. Jari-jarinya panjang dengan kuku hitam dan kotor, bergerak perlahan seolah meraba-raba mencari sesuatu. Beberapa tangan mencakar dinding, meninggalkan goresan dalam, yang lainnya bergerak menuju Sinta. Jari-jari mereka gemetar seperti kelaparan akan sesuatu. "Tuhan, apa ini?" Suara Doni bergetar, matanya membelalak ketakutan. Budi mundur selangkah, hampir jatuh saking gemetarnya. Mereka mencoba keluar. Sinta meronta ketakutan saat salah satu tangan berhasil mencengkeram pergelangan kakinya. Jari-jarinya yang dingin dan keras mencengkeram erat, meninggalkan bekas lebam di kulitnya. "Tolong aku," jeritnya. Raka refleks menarik tubuh Sinta sekuat tenaga, berusaha melepaskan cengkeraman itu. Namun semakin ia menarik, semakin kuat genggaman tangan-tangan itu, seolah mencoba menyeret Sinta ke dalam dinding. Jeritan menggema di seluruh lorong. Bukan hanya jeritan Sinta, tetapi jeritan dari dalam dinding. Suara-suara kesakitan, tangisan pilu, dan bisikan marah memenuhi udara, seolah berasal dari orang-orang yang terperangkap di dalam sana. "Mereka tidak akan membiarkan kita pergi," gumam Doni dengan suara lirih. Wajahnya penuh ketakutan. Sinta menangis histeris berusaha menendang tangan-tangan itu. "Aku tidak mau mati di sini." Dengan sekuat tenaga, Raka akhirnya berhasil menarik Sinta, hingga cengkeraman itu terlepas. Mereka jatuh terduduk di lantai, napas terengah-engah. Namun, sebelum mereka bisa beranjak, dinding mulai retak lebih lebar. Dari balik celah yang semakin membesar, sesuatu mulai merayap keluar. Sosok tubuh dengan wajah rusak, mata kosong, dan mulut yang terus menganga seolah ingin berteriak. Raka membeku. Budi menarik mereka berdiri. "Lari, sekarang!" Tanpa pikir panjang, mereka berlari sekencang mungkin meninggalkan lorong itu. Namun di belakang mereka suara jeritan semakin nyaring, seakan ratusan arwah terperangkap kini marah karena mangsanya melarikan diri. Dan mereka belum tahu bahwa jalan keluar yang mereka tuju mungkin lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Mereka berempat terhuyung keluar dari lorong sempit, napas tersengal dan tubuh gemetar. Dada terasa sesak oleh ketakutan yang belum mereda. Angin malam menusuk kulit, tapi tidak memberi rasa lega, justru membawa aroma anyir yang semakin kuat. Ketika mereka mencapai halaman belakang rumah sakit, langkah mereka terhenti. Ambulans tua yang sebelumnya diam di tempat, kini mesinnya menyala sendiri. Lampu merah di atasnya berkedip, menerangi halaman yang penuh ilalang tinggi dan semak-semak liar. Suara sirene meraung-raung, memecah keheningan malam dengan nada melengking yang menyayat telinga. Raka menatap mobil itu dengan rahang mengatup. Tidak mungkin,
Ini mustahil. Doni mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar hebat. Tidak, itu tidak bisa terjadi. Siapa yang menyalakan ambulansnya? Budi menelan ludah, menatap dengan ngeri. Bukan siapa, tapi apa? Sinta ingin berlari, tapi tubuhnya terasa lemas. Matanya terpaku pada kaca depan ambulans. Di baliknya, ada sesuatu. Sosok samar duduk di kursi pengemudi. Tubuhnya kaku seperti mayat yang diawetkan. Wajahnya tidak ada. Hanya permukaan kosong seperti kulit yang menutupi seluruh bagian mukanya. Tapi mereka bisa merasakan sesuatu. Makhluk itu sedang menatap mereka. Kita harus pergi dari sini. Suara Sinta hampir tak terdengar. Doni menggeleng kuat, wajahnya penuh kepanikan. Tidak, kita harus lari sekarang. Mobil itu bukan mobil biasa. Tiba-tiba, mesin ambulans meraung lebih keras, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Ban mobil mulai berputar, menggerus tanah dengan suara mencicit tajam. Namun yang membuat darah mereka membeku adalah sesuatu yang tertinggal di jejak ban ambulans itu. Darah. Raka melihatnya dengan mata melebar. Astaga, itu darah. Doni tersentak, lalu berteriak histeris ketika melihat sesuatu di bawah ambulans. Tangan-tangan berlumuran darah keluar dari kolong mobil, merangkak perlahan seperti ingin mencengkeram kaki mereka. Sinta jatuh terduduk menangis tanpa suara. Kita tidak akan bisa keluar dari sini. Pintu belakang ambulans tiba-tiba terbuka lebar. Dari dalam, muncul tumpukan kantong mayat yang bergerak-gerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang masih hidup. Doni berteriak sekuat tenaga, lalu berlari sekencang mungkin. Tanpa pikir panjang, yang lain ikut berlari, meninggalkan ambulans terkutuk itu di belakang mereka. Sirene masih meraung, terdengar seperti tawa mengerikan yang menggema di malam pekat. Tapi saat mereka berpikir telah berhasil menjauh, ambulans itu mulai bergerak, tanpa sopir, tanpa kendali. Namun dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia mulai mengejar mereka. Langkah kaki mereka terhuyung, tubuh gemetar ketakutan. Ambulans maut masih meraung di belakang mereka, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Satu-satunya jalan yang mereka tahu adalah kembali ke dalam rumah sakit, ke tempat yang seharusnya justru mereka hindari, ke kamar 308. Ini gila, bisik Sinta. Air matanya masih menggenang. Kenapa kita harus kembali ke sini? Budi menggeleng panik. Kita tidak punya pilihan lain. Pintu utama terkunci, ambulans itu bukan kendaraan biasa. Mungkin hanya dengan menghadapi sumber kengerian ini, kita bisa keluar. Mereka berdiri di depan pintu kamar 308. Pintu kayu itu masih dipenuhi coretan merah yang berbunyi, "Jangan dibuka." Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka sendiri. Udara dingin menyembur dari dalam, menusuk hingga ke tulang. Bau anyir bercampur busuk begitu menyengat, membuat mereka hampir muntah. Kegelapan pekat mengisi ruangan itu, seperti lorong tanpa ujung. Tapi di dalamnya, terdengar suara-suara aneh, rintihan, tangisan, bisikan lemah yang menyayat hati. Doni menelan ludah. Mereka masih di sini. Raka mengangkat senter dengan tangan gemetar menyorot ke dalam. Cahaya kuning redup menembus kegelapan. Dan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Puluhan sosok menyeramkan berdiri di dalam kamar. Tubuh mereka kurus kering, dengan kulit mengelupas dan wajah rusak. Mata mereka kosong, tapi mereka semua menatap langsung ke arah Raka dan teman-temannya. Beberapa dari mereka memiliki mulut yang sobek lebar, memperlihatkan gigi tajam. Yang lain tidak memiliki wajah sama sekali, hanya rongga gelap yang berdenyut seperti luka hidup. Beberapa lagi tidak berbentuk manusia sepenuhnya. Tubuh mereka cacat, tangan memanjang seperti akar pohon. Kaki-kaki mereka bengkok dengan sendi yang bergerak tak wajar. Tapi yang paling menyeramkan adalah sosok di tengah ruangan. Seorang wanita berbaju pasien lusuh, dengan wajah membusuk dan mata hitam kosong. Dia berdiri dengan kepala miring, bibirnya bergerak perlahan seolah berbisik,
Tiba-tiba suara itu terdengar jelas di telinga mereka. "Kalian akan bersama kami." Pintu kamar 308 menutup sendiri di belakang mereka. Mereka terperangkap, dan makhluk-makhluk itu mulai bergerak ke arah mereka. Donnie menjerit sekuat tenaga, jari-jarinya mencakar lantai dengan putus asa. "Tolong, jangan biarkan aku masuk." Tangannya yang gemetar mencoba bertahan, tapi kekuatan yang menyeretnya jauh lebih kuat. Dari dalam kamar 308, makhluk-makhluk itu terus merayap mendekat. Tangan-tangan mereka yang kurus kering dan hitam mencengkeram tubuh Donnie, menariknya perlahan ke dalam kegelapan. "Donnie, pegang tanganku!" Raka berusaha meraih Donnie, tapi kulit temannya sudah pucat dan dingin seperti mayat. Sinta menangis histeris. "Jangan biarkan dia masuk, kita tidak bisa kehilangan dia." Namun, makhluk-makhluk itu terus bergerak. Mulut-mulut mereka terbuka lebar seperti ingin melahap Donnie hidup-hidup. Dari bibir yang robek dan wajah yang membusuk, terdengar suara lirih. "Satu harus tinggal, satu harus menggantikan." Budi, yang selama ini gemetaran ketakutan, tiba-tiba tersadar. Dengan tangan yang bergetar, ia mengeluarkan garam dan dupa yang mereka bawa sebagai perlindungan. Tanpa pikir panjang, ia menyalakan dupa dan mulai membaca doa dengan suara bergetar. "Ya Tuhan, lindungilah kami dari roh-roh jahat yang ingin mencelakai." Asap dupa menyebar ke seluruh ruangan. Seketika suara jeritan memenuhi udara. Makhluk-makhluk itu mengerang kesakitan. Tubuh mereka mulai berasap. Kulit mereka meleleh seperti terbakar oleh cahaya yang tidak terlihat. Sosok wanita berbaju pasien yang berada di tengah kamar mendongak. Matanya menyala merah. Suaranya bergetar marah. Tidak ada yang boleh keluar. Tiba-tiba, ambulans di luar rumah sakit meledak. Ledakan itu mengguncang seluruh bangunan. Debu dan serpihan kaca beterbangan ke segala arah. Cahaya merah menyala dari luar, dan dalam kekacauan itu, pintu utama rumah sakit terbuka sendiri. "Ini kesempatan kita," teriak Raka. Mereka berlari menuju pintu. Tapi sebelum mereka bisa keluar, Donnie terseret sepenuhnya ke dalam kamar 308. Matanya membelalak, penuh ketakutan. Tangannya mencakar lantai, meninggalkan bekas luka dalam di ubin yang berlumuran darah. "Jangan biarkan aku mati di sini, tolong." Sinta berusaha meraih Donnie, tapi dalam hitungan detik, ia menghilang dalam kegelapan. Pintu kamar 308 tertutup rapat, hanya suara bisikan yang tersisa. "Satu harus tinggal." Raka, Budi, dan Sinta terpaku di tempat. Hanya ada keheningan yang menyiksa. Mereka tidak bisa menyelamatkan Donnie. Dengan tubuh gemetar dan hati hancur, mereka berlari keluar dari rumah sakit yang kini bergetar hebat, seolah ingin runtuh menelan semua kengerian di dalamnya. Begitu mereka melewati pintu utama, suara jeritan panjang terdengar dari kamar 308, lalu semuanya sunyi. Mereka berhasil keluar dari rumah sakit itu, tapi rasa lega yang seharusnya mereka rasakan tidak pernah datang. Langit masih gelap ketika Raka, Sinta, dan Budi berlari tanpa menoleh ke belakang. Rumah sakit terbengkalai itu kini berdiri sunyi. Tak lagi ada suara jeritan atau raungan ambulans. Tapi mereka tahu sesuatu telah berubah. Malam itu mereka tidak kembali ke rumah masing-masing. Mereka bertiga menginap di rumah Raka, terlalu takut untuk sendirian. Namun, ketakutan itu tidak berakhir di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka terus dihantui oleh mimpi buruk. Sinta bermimpi melihat Donnie berdiri di depan kamarnya, tubuhnya pucat dengan mata kosong. "Kalian meninggalkanku," bisiknya. Budi sering terbangun di tengah malam, mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tapi setiap kali ia mengintip keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan hitam yang bergerak cepat di kejauhan. Dan Raka, ia mendengar siren ambulans. Tidak hanya sekali, tidak hanya di malam hari, di kampus, saat sedang duduk di kelas, samar-samar ia mendengar suara siren ambulans meraung. Saat bekerja di kafe, ia melihat pantulan cahaya merah di kaca jendela. Namun setiap kali ia mencari sumbernya, tidak ada apa-apa.
Yang paling mengerikan terjadi seminggu setelah kejadian itu. Malam itu Raka sedang bekerja di meja belajarnya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Doni, kembali." Jantung Raka mencelos, tangannya gemetar saat ia menatap layar ponselnya. Itu tidak mungkin. Doni sudah tidak ada. Ia mencoba menelepon nomor itu, tapi yang terdengar hanya suara napas berat di ujung sana. Kemudian, suara berbisik pelan. Satu harus tinggal. Tiba-tiba, layar ponselnya mati. Saat itu juga Raka mendengar suara di luar jendela kamarnya, siren ambulans. Ia tahu mereka belum benar-benar bebas. Rumah sakit itu tidak membiarkan mereka pergi. Atau mungkin, mereka hanya diberi waktu sebelum sesuatu datang menjemput mereka kembali.